Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kicau mania, yaitu bagaimana cara pemakaian for insect plant. Mohon maaf nih teman-teman, uh, cibleknya ikut gacor, murainya juga ikut bunyi. Nah, jadi yaitu teman-teman ya, bagaimana perawatan murai batu atau ciblek menggunakan for insect blend. Nah, for insect blend itu jenis pur yang high protein ya teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, insect blend ini pur yang high protein dan itu di atas 45 ya. Itu untuk proteinnya itu setara dengan atau sejajar dengan pur superpit. Nah, jadi perawatannya bagaimana? Bisakah diberikan murai batu, bisakah diberikan ciblek dan burung lain pemakan pur? Bisa ya, jawabannya bisa. Tapi perawatannya harus benar gitu ya. Kenapa kok harus benar? Karena ini kan high protein. Nah, insect blend. Nah, insect itu kan serangga, blend itu di blender kan gitu ya. Jadi blenderan serangga. Nah, gitu ya. Sama aja kayak pur superpit juga bahan dasar itu dari serangga juga. Kan gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana perawatannya mulai dari pagi ya, dari pagi sampai sore itu bagaimana? Nah, pagi yang pasti diembun ya. Pagi yang pasti diembun. Nah, kalau nggak bisa ngembun, ya sudah. Kalau nggak bisa mengembun, mau bagaimana lagi kan gitu. Nah, penjemurannya bagaimana? Nah, ini dari embun penjemuran ya. Penjemurannya bagaimana? Nah, kalau untuk pemakan insect blend ya. Ini bahasa Inggris agak belibet juga ya ngomongnya. Insect blend itu ya nggak jauh beda dengan pur superpit ya. Jadi ya untuk awal 30 menit lah cukup lah ya, karena ini high protein ya kan. High protein, eh, tergantung murai batunya ya. Ketika makan insect blend bisa birahnya naik, bisa emosinya yang naik. Tapi kalau untuk pur insect blend ya, ini ada kemungkinan hampir mirip atau sama dengan pur superpit. Nah, jadi mandinya malam kalau bisa ya. Kalau bisa diusahakan mandi malam. Nah, kalau bisanya pagi gimana Om? Ya sudah pagi aja nggak apa-apa kan gitu. Kalau malam misalnya kerja ya kan, berangkatnya siang pulangnya malam banget. Nah, berarti ya pagi aja nggak apa-apa. Terus untuk mandinya bagaimana Om caranya? Ya tiap hari dimasukkan keramba. Nah, dia itu mau mandinya itu berapa kali dalam satu minggu itu, apakah tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah. Itu ketika tiap hari dimasukkan keramba lah, di situ sudah ketahuan ya, ketahuan dia hanya maunya itu tiap hari atau yang lainnya gitu ya. Itu penjemuran dan mandinya. Nah, sore bagaimana kan gitu ya. Misalnya habis jemur itu dikerodong nggak Om? Nah, ini kalau burungnya udah gacor baiknya dikerodong. Tapi kalau belum gacor nggak usah dikerodong. Nah, itu ya. Terus kalau malam sore gitu ya, itu dikerodong. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya berangkat kerjanya itu sore atau siang, ya udah langsung dikerodong aja, nggak apa-apa. Kan pulangnya malam ya, kerodong aja. Nah, bagaimana pemberian EF-nya? Nah, untuk pemberian EF ini ya, dimulai dari 3 pagi 3 sore. Jangkriknya itu 3 pagi 3 sore. Nah, itu ya. Itu rutinkan terus sampai ya, kalau 3 pagi 3 sore aja sudah enak ya, udah gacor, udah enak lah gitu, intinya udah enak. Itu ya rutinkan saja. Kalau misalnya udah dapat 1 bulan ya, dia itu belum gacor ya, bisa dinaikkan ya. Jadi 5 pagi 5 sore. Itu ya. Itu
untuk pemberian jangkriknya gitu ya. Itu pemberian jangkriknya. Jadi untuk awal perawatan hanya gunakan jangkrik saja gitu ya. Ini biar aman semuanya ya teman-teman. Kenapa harus aman ya, biar teman-teman itu tidak bingung ketika bermasalah lah, bingung lagi kan gitu. Jadi biar aman ya udah standarkan dulu. Awalnya 3 pagi 3 sore, kalau sudah sebulan oh ternyata kok belum gacor, berarti bisa dinaikkan jangkriknya jadi 5 pagi 5 sore. Begitu ya teman-teman. Itu pemberian EF-nya ya, harus dimulai dengan jangkrik saja. Pagi diembun, lanjut lanjut jemur ya kan. Nah, terus sore kerodong. Nah kalau ya itu tadi, kalau misalnya berangkat kerjanya siang atau sore ya sudah, berarti pas mau kerja dikerodong gitu. Kalau misalnya masih di rumah ya diaplak aja gitu ya, biar dia itu cepat bunyi gacor gitu. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini cibleknya sama murainya ikutan ini. Meskipun belum juara, ini murainya masih cari-cari settingan ya. Namanya cari settingan ya memang harus banyak berkorban dulu, kondangan lah ibaratnya. Ya bagaimana yang perjuangan ya, perjuangan ini udah lama nggak main murai, jadi perlu testing gitu ya. Kalau dulu saya set itu langsung dapat enaknya, ini agak dalam ya. Agak dalam dan agak ada ambisi, jadi ya namanya ambisi itu hasilnya nggak bagus gitu ya. Ya namanya orang udah lama nggak main murai terus waduh gitu kan ya, berarti ada ambisinya. Ini kalau udah ada ambisi begitu biasanya agak ribet. Nah gitu ya, itu ya perawatan penggunaan pur insect blend ya gitu. Insect blend ini harganya cukup mahal ya teman-teman. Bisa 3 kali lipat dari pur superpit, bahkan 4 kali lipat ya. Nanti dicek aja di toko online ya kayak Lazada di situ bisa dicek ya harganya. Dan yang pasti itu tidak semurah pur superpit. Karena itu produk luar negeri ya teman-teman. Insect blend itu produk luar negeri, dan itu produk pertama high protein yang dulu masuk ke Indonesia. Jadi kemudian berkembang ada Superfeed dan yang lain-lain, termasuk AMS dan lain-lain itu ya. Jadi dikembangkan di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kan pinter ya. Jadi wah ini ada kesempatan nih bisa buat yang high protein kan gitu ya. Jadi ya itulah ya. Jadi seperti itu, insect blend harga mahal tapi kualitas juga bagus kan gitu ya teman-teman. Jadi itu perawatannya ya teman-teman, mulai dari embun sampai sore ya seperti itu ya. Pemberian EF seperti itu. Jadi mandinya pun juga seperti itu yang sudah saya sampaikan ya. Kalau teman-teman sudah dapat enaknya, sudah dapat pas gitu ya, ya udah lanjutkan, konsistenkan ya gitu ya. Jadi ini selama ngevlog saat ini, mohon maaf kalau ada gangguan suara ciblek, suara murai batu. Kalau suara ciblek ini efek dari pakan racikan ya, promosi lagi deh. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Pakan racikan ciblek saya alhamdulillah ya hasilnya cukup memuaskan ya buat ciblek apapun ya, dan bahkan buat burung apapun. Nah sekarang sedang saya uji cobakan kepada murai batu, bagaimana nanti ke depannya gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.